China mendominasi baterai mobil listrik dunia. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. China saat ini menguasai industri baterai mobil listrik dunia. Misalnya pada tahun 2020 saja telah memiliki pasokan 77% dari total kapasitas baterai mobil listrik gigawatt, dengan suplai paling banyak diberikan oleh China, kemudian diikuti oleh negara lainnya. China, di mana setengah mobil listrik dunia dijual, mengharuskan pemanufaktur menggunakan baterai rakitan lokal. China juga merupakan tempat 2/3 kapasitas global produksi sel lithium-ion buat baterai. Valuasi perusahaan raksasa teknologi Facebook dan Google tidak menjamin berhasil menelurkan banyak miliarder dunia. Ternyata produsen baterai mobil listrik asal China yang bisnisnya kian moncer beberapa tahun terakhir justru mampu melakukannya. Seperti yang dikutip dari majalah Forbes, Contemporary Amperex Technology yang lebih dikenal sebagai CATL memiliki 9 orang miliarder yang lahir dari dalam bisnisnya. Salah satunya bahkan masuk dalam daftar di seluruh dunia sebesar 432 gigawatt hour. Lalu disusul oleh Amerika Serikat, Korea Selatan, Eropa, Jepang, dan negara lainnya. Kalau dilihat dari sisi kapasitasnya, kapasitas yang dunia miliki di tahun 2020 sekitar 432,50 orang paling kaya sedunia. Saham perusahaan yang memasok baterai ke pembuat mobil listrik termasuk NIO, Xiaopeng, Tesla, BMW, Volkswagen, dan Mercedes-Benz telah melonjak lebih dari 150% pada tahun lalu karena permintaan untuk kendaraan listrik yang kian digandrungi. Sebenarnya, industri baterai selalu menjadi industri kebanggaan Korea Selatan. Tetapi data terbaru yang dirilis oleh Korea Selatan menunjukkan bahwa mitos baterai K Korea Selatan perlahan surut dari altar. Pangsa industri baterai Korea di pasar global pada paruh pertama tahun 2022 turun tajam dari tahun lalu. Menurut Korea Weekly, pada saat pasar baterai otomotif global berkembang sangat pesat, berkat pertumbuhan eksplosif pasar China, ditambah dengan pengaruh CATL China dan ekspansi BYD yang berkelanjutan, perusahaan baterai China telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dari tahun lalu, yaitu 2 kali lipat pertumbuhan. Sebaliknya, pangsa pasar Korea Selatan di industri baterai turun drastis. Statistik menunjukkan pangsa pasar global dari 3 perusahaan baterai besar Korea adalah 25,6%, turun 9,1 poin persentase dari 34,7% pada periode yang sama tahun lalu. Sementara pasar yang hilang di Korea Selatan semuanya telah dimakan oleh perusahaan China. Seperti yang diketahui, Korea Selatan sangat bergantung pada impor bahan baku penting untuk pembuatan baterai seperti magnesium, tanah jarang, lithium, krypton, xenon, dan palladium. Ketergantungan Korea Selatan terhadap magnesium, tanah jarang, dan lithium China lebih dari 80%. Dengan demikian, membawa ancaman besar bagi raksasa industri baterai Korea Selatan seperti LG, Samsung, dan SK. Selain itu, pembatalan subsidi kendaraan listrik di beberapa negara Eropa juga berimbas pada perusahaan baterai Korea. Namun, ada juga suara optimis yang menghibur di Korea Selatan bahwa pengalaman pahit industri baterai Korea saat ini hanyalah rasa sakit sementara. Meskipun orang Korea suka beradu mulut, namun perilaku mereka sebenarnya sangatlah jujur. Buktinya, sebagai industri yang dibanggakan Korea Selatan, investasi industri baterai Korea Selatan sudah mulai melambat. Hanya ada 23 pabrik terkait baterai yang memulai konstruksi di Korea Selatan pada semester pertama tahun ini. Dan total investasi dari 21 pabrik dengan skala investasi publik berkisar 75 miliar yuan. Sebaliknya, di China, 85 pabrik yang terkait dengan industri baterai mulai dibangun pada semester pertama tahun ini. Di antara mereka, total investasi 81 pabrik dengan skala investasi publik sebesar 600 miliar yuan. Selain itu, pabrik yang berhubungan dengan baterai seperti diafragma dan elektrolit juga bermunculan satu demi satu. Bila dibandingkan, kesenjangan investasi antara kedua negara dalam industri ini terlihat sangat jelas. Pada hari-hari awal sebelumnya, China memenangkan pasar melalui harga yang lebih rendah.
Tetapi sekarang China telah mulai memperluas pasar dengan meningkatkan daya saing teknologinya. Sebagai contohnya, OEM untuk Tesla, BMW, dan Volkswagen, serta perusahaan mobil Korea seperti Kia dan SsangYong juga mulai menggunakan baterai China. Pada saat yang sama, Jepang, sebagai negara besar lainnya dalam industri manufaktur baterai, juga merasakan sakit yang disebabkan oleh ekspansi perusahaan-perusahaan China. Telah mulai memilih untuk mengembangkan lebih banyak proyek investasi luar negeri. Misalnya, Panasonic Jepang telah memilih untuk membangun pabrik baterai EV baru di Kansas, Amerika Serikat, yang diperkirakan akan menelan investasi sebesar 4 miliar dolar. Pabrik baru ini diharapkan lebih besar dari Panasonic dan Gigafactory Tesla di Nevada. Panasonic juga mengumumkan mereka berencana untuk memproduksi massal baterai lithium-ion untuk Tesla pada tahun 2024. Sebenarnya tidak sulit untuk melihat bahwa kemenangan China dalam persaingan industri baterai dengan Jepang dan Korea Selatan pada dasarnya adalah kesimpulan yang sudah pasti. Meskipun LG menempati urutan kedua dunia dengan pangsa pasar 14,4%, namun, masalah terbesar Korea Selatan adalah kendaraan listrik sendiri. Korea Selatan tidak memiliki mobil listrik dengan kinerja yang luar biasa, sehingga sulit memberikan dorongan yang kuat untuk pengembangan baterai listrik di Korea Selatan. Meskipun Jepang memiliki Panasonic dan hubungan kerjasama yang mendalam dengan Tesla, akan tetapi mereka sendiri masih sangat sulit untuk bersaing dengan dua perusahaan raksasa asal China. Di antara 10 perusahaan teratas di pangsa pasar kendaraan listrik global, 6 diantaranya didominasi oleh China. CATL dan BYD menempati peringkat pertama dan ketiga, masing-masing menguasai 33,9% dan 12,1% pangsa pasar. Bahkan BYD juga telah menyalip Panasonic yang berada di tempat ketiga pada tahun 2021 dan masuk 3 besar dunia untuk pertama kalinya. Alasan mengapa industri baterai China dapat berkembang begitu pesat, terutama berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pasar China yang begitu besar. Pasar kendaraan listrik China telah menyumbang lebih dari setengah pangsa pasar dunia. Sekarang, ketika berbicara tentang mobil listrik, banyak netizen dunia akan langsung memikirkan merek asal China. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!